Shalom, damai di hati. Apa kabar saudara hari ini? Saya harap saudara dalam keadaan baik di dalam Tuhan. Jemaat Gemi Maranatha Paslatan kolom 1 sampai kolom 27, serta semua yang mengikuti ibadah ini, yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Semua orang yang percaya kepadanya diberikan karunia. Persembahkanlah segenap potensi karunia kita itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bersama saya, Pendeta Roy Martin Langoy, marilah kita ikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan hari ini, Kamis 3 Maret 2022. Mari kita berdoa. Engkau berkenan kami boleh menapaki lembaran ketiga di bulan Maret 2022. Kami sungguh merasakan pertolongan-Mu ya Tuhan. Apalagi ketika kami berjuang melawan pandemi di gelombang ketiga ini. Kasih sayang Tuhan, kami rasakan setiap saat. Engkau berikan kami hari baru untuk kami berkarya lagi. Engkau telah menganugerahkan kami begitu banyak karunia, supaya lewat kehadiran kami, dimanapun kami pergi dan berada, kami boleh menjadi alat Tuhan, supaya orang yang menyaksikan kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Ini kami selalu membutuhkan sabda-Mu, karena sabda-Mu itu adalah kekuatan, inspirasi dan berkat. Tuhan, Engkau berkenan menyapa kami, tapi juga kami mohon ampun salah dan dosa kami, supaya kami boleh layak dalam persekutuan di saat ini, layak untuk belajar dari sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 14 dan ayat 15. 1 Korintus pasal 1 ayat 14 dan ayat 15 tertulis begini dalam Alkitab. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Demikian pembacaan Alkitab kita di hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita di hari ini bukan untuk menyombongkan diri sendiri. Saudaraku, kagum pada seseorang karena karunia yang Tuhan berikan kepadanya itu sebenarnya bukan hal yang salah. Tetapi ketika kekaguman itu menurunkan derajat sang sumber pemberi karunia, itulah yang salah. Ketika pemujaan itu mulai bergeser dari Tuhan Yesus kepada para hambanya, itulah yang salah. Paulus mendapati itu di jemaat Korintus. Para pemberita Injil yang dipakai Tuhan sebagai alatnya justru telah dikagumi berlebihan sehingga menimbulkan faksi, yakni kelompok yang dapat menyebabkan terjadi perpecahan dalam tubuh gereja. Orang-orang yang diberikan karunia itu sebenarnya tidak bermasalah. Tapi jemaat yang mengikuti mereka, yang mulai mengelompokkan diri menurut orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang mereka kagumi. Ini dikritik tegas oleh Paulus. Karena itu dalam 1 Korintus 3 ayat 6 dan ayat 7 Paulus menulis, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Dalam bacaan kita hari ini, Paulus sebagai seorang rasul tidak ingin menonjolkan diri. Dia selalu sadar bahwa pelayanannya harus terarah untuk memuliakan Tuhan Allah. Soli Deo Gloria, bukan dirinya sendiri. Paulus hanya membaptis Krispus
yang adalah kepala rumah ibadah atau sinagoge di Korintus, Gaius dan keluarga Stefanus. Ia berkata bahwa kecuali mereka, ia tidak ingat entah ada lagi orang yang pernah dibaptisnya. Tetapi bagaimana hal seperti ini pantas untuk diucapkan syukur? Bukankah sudah menjadi bagian dari tugas kerasulan untuk membaptis segala bangsa? Jadi, bagaimana bisa Paulus mengucap syukur kepada Allah atas pengabaian tugasnya sendiri? Saudaraku, hal ini tidak boleh dipahami seolah-olah ia mengucap syukur sebab ia tidak membaptis sama sekali. Tetapi ia mengucap syukur karena tidak melakukannya agar tidak terjadi salah pengertian yang sangat buruk atas hal ini. Yaitu bahwa ia telah membaptis orang dalam namanya sendiri, membina murid-murid bagi dirinya sendiri, atau mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin kelompok agama ini. Ia menyerahkan tugas pembaptisan ini kepada pelayan-pelayan Tuhan lainnya, sementara ia sendiri memfokuskan diri pada pemberitaan Injil. Saudaraku, dalam persekutuan kita pasti akan berjumpa dengan para hamba Tuhan yang dianugerahkan rupa-rupa karunia. Kita tidak boleh terjebak dalam pengkultusan atau pemujaan tokoh tertentu, karena hanya Tuhan Yesus yang patut dipuja dan disembah. Kita semua sebagai orang percaya, kita yakin bahwa kasih Allah yang telah dinyatakan lewat pengorbanan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, itu bagi kita semua telah diberikan rupa-rupa karunia. Gunakanlah karunia itu untuk memperkokoh persekutuan, bukan untuk membuat faksi yang memecah belah persekutuan jemaat. Jangan salah menggunakan karunia yang Tuhan berikan, sehingga kita menjadi sombong. Ingat, kejatuhan manusia terjadi saat Adam dan Hawa ingin menjadi seperti Tuhan. Kegagalan manusia juga terjadi saat ingin membangun sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit untuk mencari nama, dicatat di Kejadian pasal 11. Karena itu, saudaraku, hiduplah rendah hati. Persembahkanlah segenap potensi yang kita miliki untuk melayani Tuhan Yesus, supaya namanya yang semakin dimuliakan. Soli Deo Gloria. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menganugerahkan kami rupa-rupa karunia. Tetapi semua itu kami rindu memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk membangun persekutuan jemaat semakin kokoh. Tidak menciptakan kelompok-kelompok dalam persekutuan tubuh Kristus yang esah itu. Terima kasih Tuhan. Jemaat kolom 1 sampai jemaat kolom 27, Gemi Maranatha Paslatan, yang setia mengikuti program renungan harian keluarga, semua diberkati. Mulai dari anak-anak sampai orang tua yang lanjut usia, dalam penyertaan Tuhan. Rupa-rupa karunia yang Engkau berikan kepada kami akan kami gunakan untuk melayani Tuhan di bidang yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing. Tuhan, kami selalu bermohon Engkau menjaga melindungi kami, apalagi ketika kami sementara berjuang melawan pandemi di gelombang ketiga ini. Ada keluarga-keluarga yang terdampak. Tuhan, ketika ada jemaat-Mu yang bergumul karena sakit, Engkau jamah dan pulihkan. Secara khusus yang bergumul karena positif COVID-19. Tuhan, jamah dan pulihkan. Berikan pengharapan, kekuatan yang teguh dalam Engkau. Jangan biarkan iman dan pengharapan mereka lemah ketika fisik mereka lemah. Pemulihan yang berasal daripada-Mu menjadi bagian kehidupan mereka. Tuhan, Engkau berkati kami supaya saling memberikan support satu dengan yang lain. Hamba-hamba-Mu yang melayani
teman-teman pelayan khusus, pendeta, penatua, diaken, juga perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Maranatha Paslatan, kostor, pegawai. Semua yang memberi diri Tuhan, Engkau berkati kami. Kami mengerjakan tugas yang Engkau berikan kepada kami sesuai dengan karunia yang Engkau berikan. Bukan untuk menonjolkan diri kami, tetapi supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan teman-teman tim multimedia pemuda Jemaat Gemi Maranatha Paslatan yang dengan setia melaksanakan tugas mereka. Dalam kesempatan ini, Joy, David, dan Petra, Engkau berkati anak-anak-Mu yang memberi diri dengan tulus dalam pelayanan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami selalu bermohon Engkau menuntun kami untuk memaknai kehidupan kami yang boleh diselamatkan karena kasih karunia Allah dalam Kristus. Telah rela sengsara, mati, disalibkan, tapi juga bangkit pada hari yang ketiga. Kami mempersiapkan diri nanti untuk masuk dalam penghayatan minggu-minggu sengsara. Biarlah penghayatan ini semakin menguatkan iman kami. Untuk memperoleh mahkota kemenangan, kami harus memikul salib. Tuhan mampukan kami, berkati kami. Ini kami ya Tuhan, yang berdoa kepadamu. Kami siap menjalani tugas dan tanggung jawab kami di hari ini. Tuhan, Engkau pasti menolong kami, Engkau pasti memberkati kami, supaya segenap potensi yang kami miliki, kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikian ibadah kita di hari ini, hari Kamis 3 Maret 2022. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan. Dan saudara yang merasa diberkati melalui ibadah ini, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.